Makanya sekarang kita beralih ke yang mahal-mahal. Wise. Alias emas yang mencapai 2 Juta rupiah. Selamat. Hadiah ditanggung sama pemenang. Siapa? Loh, hadiah. Coba, Pajak hadiah ditanggung pemenang. Coba kita lihat dulu ya. Udah nyampe akhirnya 2 juta ya setelah ada prediksi yang Iya. cukup lama. Betul. Emas itu bakal tembus 2 juta. Selamat untuk orang-orang yang sudah menimbun emas dari mungkin pandemi. Karena emas nih mulai happening lagi sejak pandemi. Karena pas pandemi itu kan dunia kocar-kacir, semua orang beramai-ramai mengamankan asetnya, salah satunya ke emas. That's why ketika pandemi itu harga emas juga melambung jauh. Terbang tinggi bersama mimpi. Nah itu dia, bersama mimpi. Coba ya. Nah sekarang udah nembus lagi buat orang-orang yang masih ngekip dari zaman pandemi. Gue bilang sih selamat. Kasian yang mau nikah. Iya, bener. teman saya juga ada yang mau nikah bulan Mei nanti dan bingung karena emas sudah tembus 2 juta per gramnya. Iya sih. Berarti mungkin karena kalau misalnya Boleh mas nggak kawin pakai tuh mas kawin? boleh. Oh boleh. Boleh. Nggak Itu harus kan ada emasnya. mahar itu tuh apa saja yang disepakati. Atau misalnya disepakati maharnya nanti ketika harga emasnya udah 1,5 juta misalnya. Nah, Atau ketika udah afford untuk beli emasnya. Ada nggak kesepakatan kayak gitu? Kebetulan aku kalau belum pernah mau- nikah ya. Kalau mau pinjam dulu. Oh pinjem sama orang buat Enggak beli. dari ya perempuannya. emasnya dipinjam. Jadi dipinjam dulu dari pihak perempuannya yang nanti harus diganti. Oh, Gitu, pokoknya jadi tetap ada nih sih mas. Harus ada, tetap ada. Karena kan sebenarnya juga setauku ya, ini correct me if I'm wrong Detikers, memang juga mahar tuh memang harus dihadirkan pada saat pernikahan gitu. Gak boleh bentuknya inden ya. Ya nggak boleh. Dalam bentuk seperangkat alat sholat dan inden 2 gram emas gitu. Dibayar tonight. Itu harus tunai ya. Iya, ya kan harus dihadirkan ada barangnya. Gak boleh non tunai maksudnya. Pakai ini. Bayarnya pakai Pakai kris. kris. Pakai kris yang lagi disorot sama Amerika karena Iya, kenapa sih gak boleh? Bukan gak boleh, maksudnya kenapa sih? kalau kita sangat dibantu sama kris ya. Iya betul. Mau jajan cilok gampang tinggal scan. Sumpah, bahkan dulu tuh seingatku ya, kris itu ada minimal payment 10.000. Oh iya? Iya Pernah ada begitu? dulu. Oh untuk beberapa merchant kayaknya. Mungkin. Dia bikin aturan sendiri. Nggak tahu mungkin pada saat awal-awal. Kalau awal kris sih ada. gue yakin BI tidak mempunyai syarat seperti itu. Karena sekarang kayak yang aku tahu tuh, jadi ada salah satu mall di Bandung yang dia itu ada toilet eksklusif. Jadi harus bayar lah si Oke. toiletnya. Nah bayarnya tuh pakai kris Kris itu, ini. bayarnya 2.000 Berapa? tetap. 2.000. Mm-mm. Nah, bisa kan? Bisa. Seingatku, karena kayaknya dulu nih zaman belum zaman awal-awal lah pokoknya. Jadi MDR atau merchant discount rate untuk masing-masing bank ini belum sama nih ketika orang pakai kris dengan nilai sekian gitu sehingga dibikin minimal kalau pakai kris tuh belanjanya harus sekian gitu. Nah sekarang udah mau jajan itu tadi 2.000 aja bisa kan sekarang. Bayar toilet bisa. Bayar parkir juga sekarang pakai kris juga. Betul, Bayar apa jajan lagi? cilok juga, sumbangan ini kemarin waktu sholat Id itu, jadi kan biasanya ada semacam kayak celeng masjid lah ya gitu. Tapi ada krisnya juga di atasnya gitu. Sama Jadi di gereja juga udah. jadi kayak sekarang memang ya aku juga tidak tahu ya bawa uang cash tuh berapa. Kayak kita udah tidak mengingat, yang penting ada aja tuh dompet. Kata pamali kalau dompet kosong. Oh, pamali ya. Pamali harus ada isinya berapapun itu gitu. Jangan RP 0 banget gitu. Karena kalau RP 0 itu DP rumah biasanya. Yang dipakai jadi gimmick marketing. Pamali. Oh enggak ya. Gak ada terus saya. Suka orang kalau DP-nya 0 mah. Tapi ini memang benar lagi disorotin sama USTR ya, United States and Trade. R-nya apa ya, lupa lagi. Pokoknya itulah kayak kadinnya Amerika. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia sekarang ini lebih banyak menggunakan kris dan juga ada yang namanya GPN. Mungkin karena gini ya, gue mikirnya kan kris ini kan sekarang dipakai
sebagai alat pembayaran, sistem pembayaran yang memudahkan banyak orang tanpa harus kita dulu, kalau zaman dulu kan mungkin sebelum ada kris orang pakai debit misalnya. Betul. Gesek dulu di mesin EDC yang juga harganya nggak murah gitu. Betul. Sedangkan sekarang ketika ada kris tinggal sederhana nyetak stiker krisnya udah bisa gitu. Nah ini nih jadi masalah sepertinya sama si penerbit kartu yang dulu dipakai di mesin edisi ini. Katakanlah Visa, Mastercard yang berasal dari negara Paman Sam, yang mungkin juga berpengaruh terhadap bisnis mereka begitu, yang akhirnya jadi sorotan. Padahal juga sebenarnya soal bagaimana kris ini dibandingkan sama sistem pembayaran yang lain tuh juga saling melengkapi sebenarnya, karena kris ini juga cuma dipakainya kan di dalam negeri gitu. Betul. Kalaupun di luar negeri itu hanya beberapa negara yang memang ada perjanjian settlement tertentu kan. Betul. Makanya ketika mungkin orang jadinya beralih dari yang pakai debit terus pakai kris, mungkin ada yang berpengaruh nih bisnisnya. Termasuk juga si GPN ini, gerbang pembayaran nasional ini kan. Kalau dulu tuh di kartu kita ada logonya Visa mungkin atau Mastercard gitu ya, sekarang GPN. Dan meskipun kartu debit di Indonesia saat ini ada logo Visanya atau Mastercardnya, tapi selama dia bertransaksi di Indonesia, pembayarannya tetap harus diproses melalui sistem GPN. Jadi lewat pintunya tetap GPN dan meninggalkan si sistem yang lama. Nah, kenapa sebetulnya one of the biggest issue yang diangkat oleh US soal cara pembayaran kita di kris itu adalah mempertanyakan transparansi gitu. Apa yang maksudnya sebelah mana nggak transparannya kan? Aku pun bingung soal transparansi ini. Karena mungkin gini ya, kan ketika dulu misal, gue analogikan gini deh. Kalau dulu kita bayar-bayar harus lapor dulu lewat servernya di luar gitu. Siapapun penerbit kartu tersebut. Sekarang kan GPN diprosesnya di dalam negeri. Which is yang memproses itu semuanya otoritas di dalam negeri gitu. Jadi datanya di kita, bukan di mereka. Mungkin itu kayaknya. Jadi mereka nggak dapat datanya tuh, data transaksi keuangan di dalam negeri yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis kah atau apakah itu. Mungkin itu asumsi gue ya. Yang gue tangkap. Padahal sebenarnya if you know bagaimana kris ini bisa mempermudah segala bentuk transaksi gitu ya. Ini tuh memudahkan banget gitu. Kalau katanya BI itu cemumuh. Hah? Apa? Cemumuh. Cemumuh itu apa? Iya. Cepat, mudah, murah. Andal. Oh, aman andal. Cepat, mudah, murah, andal. Cemumuah. 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 Cepat, mudah, murah, andal. Aman andal. Aman andal. Gitu ya. Kayak lucu sih tapi ya. Oke. Kayak apa warung nasi di Bandung. Cemar ya dan cemumuah. Ngomong-ngomong cemumun, ada tau yang serem namanya mumun? Iya, zaman dulu ya. Yang warna merah itu. Emang poci namanya putih mumun kan? Kak? Merah kan ininya, backgroundnya. Kalau pocinya tersebut. Takut dia hadir. Konon katanya kalau namanya disebut hadir. Yeah. Ya mudah-mudahan tidak menjadi satu celah untuk negara kita diserang lagi nih ya. Perkara cara pembayaran yang berbeda gitu. Mudah-mudahan ditemukan titik temu negosiasi yang baik untuk semuanya. Karena kalau sampai kris misalnya dipersulit, kita udah mudah banget dengan adanya kris ini. Sorry banget. Mau bayar apa-apa juga pemilihan menggunakan kris, tinggal scan. Gampang banget. Belum lagi juga. Mana gratis lagi. Nah itu dia. Jadi gak memberikan beban kepada tenant. Gak memberikan beban juga sama kita yang membayar juga. Kemudian juga gak ada minimal transaksinya harus berapa. Kemudian ya dari jenis-jenis transaksinya, dari mulai jajan di pinggir jalan mungkin ya, sampai beli tiket konser juga ya.